Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menjabarkan di antara sekian banyak nikmat yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang masuk ke dalam surga, di antaranya adalah melihat wajah Allah. Deka punya cara supaya kita ini bisa melihat wajahnya Allah. Setelah kita jelaskan, lalu bagaimana cara dan usaha kita agar nanti di hari kiamat Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar dan kita harus tahu jawabannya apa gitu. Mune sentikan dai ketum lampa do tip ada mencai. Tentunya ketika kita berada di jalan, kita akan melihat papan arah. Oh, aken cai melawa Sumbawa, aken cai melawa Sembojo, aken cai melawa Ndakan. Harus ada tuntunannya yang akan bisa mengantarkan kita kepada tempat yang kita tuju. Baik, kita jawab satu persatu. Kiat-kiat agar nanti di hari kiamat bisa melihat wajahnya Allah. Satu, beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Ake kunci paling naik tadi. Beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Mau ku kafir ke hari kiamat tiluan eta pahuruma. Karena mereka kafir gitu. Tidak percaya kepada Allah. Oleh karena di dalam surah Al-Mutaffifin Allah Ta'ala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Disebabkan karena kotornya hati mereka, terhitam hati mereka karena dosa-dosa dan kemaksiatan, dosa kekufuran, dosa kefasikan, kezoliman dan yang lain sebagainya, menjadikan hati mereka itu tertutup. Me'es ra'aden tadaiga. Tidak lagi bisa melihat ma'rifatullah, tidak lagi bisa mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi peduli dalam hidup ini. Nane ngupang hakem halal, nane ngupang hakem haram, ti peduli na. Nane sembeawati peduli na. Yang penting siap mori bune cara luar rakapiti luang ngaha ngori ede made cumpur cerita na. Itu moto hidupnya orang kafir. Lalu Allah mengatakan, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali jangan demikian. Disebabkan karena perbuatan mereka ini akan menjadikan mereka matanya nanti terhalang dari melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti paling naik tadoh iman. Au si iman deh. Ngomi dong beriman. Iyo, nah dong beriman. Au si beriman deh. Nah itu. Para ulama mengatakan iman ke ita dohe wara ko tolong dua isi na iman deh. Ada 3 hal cakupan iman selain dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Selain dari rukun iman, ada cakupan iman yang lain. Pertama al-imanu qaulun bil lisan. Iman reita dohe ngahir renta ke rera. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. De renta ke rera. Maka dua kaina. Wa amalun bil arkan. Rawi lampa kayak rimar di contohna sembea ya. Zakat, puasa, haji, itu namanya amal bil jawari, konsekuensi iman. Wati sempurnaan Islam dai taduhoe, wati sempurnaan iman dai kecuali harus dibarengi dengan amal. Islam gomi, iyo Islam, sembea wati.
berarti nggak sempurna Islam dia. Nah, di batin sore mendai ta, dei karoaga, mendai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, pehena innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal yang soleh. Ede ku konsekuensin pala iman de harus diikuti dengan amal. Ede ku ngaran maka dua kain wa amalun bil arkan. Karawi kai berimar edi. Maka tolu kaina wa tasdikun bil jinan. Atau tasdikun bil qalb. Dibenarkan dengan hati. Harus yakin mendai bahwasanya dari rumah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ede kepala ni tadhoi ndake rahasian. Lain rahasia ilmu kebe. Ya. Jadi rahasianya begini. Di dalam Al-Qur'an surat yang kedua, di ayat-ayat yang pertama, waraku tolong buat pembagian manusia itarhoi. Ma pertamana daun bertakwa. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, sampai pada ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun. Setelah Allah menyebutkan orang yang bertakwa, yang kedua Allah menyebutkan siapa? Orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ake karakter manusia maka dua kaina dau kafi. Kone menguabu nebe. Kone todok iti tutan kai paku pana raam ngem da imbina. Tipe orang kafir. Maka tolu kain dau munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia mawarak ita dohoi. Waraku doge menggahi kai asana nami ke meimbi jaruma. Nami ke meimbi jawaran ainain makento. Pala aden de cowana wati imbina. Ede ko ngaran do munafik. Do kafir lapun munafike sama pas sebuah hidina. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Do munafike ita dohe hidin tabe. Hanggun afi neraka takau hidi do munafik. Ya. Hanggun barwa oha kata awang antona. De hanggun ba neraka jana utawa sumpun akau ne. Edeng hai do krak re hanggun bahwa. Itu. Subhanallah. Ini ketika kita berbicara tentang keyakinan. Oleh karena itu, yang membedakan dai itaroe, lain banaru jenggo, lain babura pahu, bame serumbu, lain ede yang membedakan, tapi yang membedakan paling besar itu hati. Wa usir tahun ader lokon dai na taho jam penggahir eli, na tupar ambi jawaan wekina, na tahor tupa ja amal ibadana, na taho si adena. Seperti itu. Dan watis imbi ke adena dan dia okain sembia. Dia okain kalau sakan zakah. Dia okai puasa tahakan hidolokom mangowo sembia ai. Edena iya si adena. Seperti itu. Maka yang membedakan kita ini tadohe adena yake. Watasdikun bil jinan, dibenarkan dengan hati. Diyakini dengan hati ini sekuat-kuatnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi dengan benar. Nah ini pertama lu aku edan soren dai pe ainen makento pahun dari rumah Allah Subhanahu wa taala, wajahnya rumah Allah dengan cara apa? Dengan beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Tauhid re. Aus artiin tauhid itu dohoi. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal asma wa sifat. Ede ku tauhid re. Imbi ku pala bandai bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rizki, ya. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan alam semesta. Ini namanya tauhid rububiyah.
Dan tauhid rububiyah ini diimani oleh seluruh manusia. Kone do PKI rau, ngebe imbin tauhid rububiyah ge. Ngebe imbin wara na rumah ka. Coban sedohong kain tiwara rumah ara dunia ke cobana. Tapi ade deinan imbi wara ada Tuhan yang menciptakan alam ini. Mereka percaya itu. Pala kai sombo kai nare, ede. Ndake ngahil Firaun. Ya. Ketika dia merasa bahwa dirinya hanya satu-satunya manusia yang layak menjadi Tuhan, gitu. Kai sombo kai ini. Qala ana rabbukumul a'la. Edenahu rumah gomdom paling dese ngahil Firaun. Di adeng kain nahu go rumah gomdom paling dese, ternyata Allah tenggelamkan dia sedalam-dalamnya di Laut Merah. Makanya Allah mengatakan tentang Firaun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Lain da imbin waran rumal Firaun ka. Memang kai sombong kai adena itu. Jadi kita semua ini, semua manusia itu percaya bahwasanya hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka dua kaina. Tauhid al-uluhiyah. Au aun tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah ita dohoi menes doa re aina lauraha ka dom madde ka radega lain hidin taka. Menes rahu urare ain la bom be lain boh jarat capia ka moti lain hidin taka. Lain lau paki tu tasahai ese doro aka jin matonggu doro lain hidin tede. Menes doa rehan terima. Sembah solat istisqa. Kan warwara dalam syariat ini anjuran tatanan syariat yang mesti kita jalankan gitu. Kita solat istisqa, raho sama-sama di rumah katadabu pahur madam madarerere seperti itu. Syariat solat istisqa watil wa mukani baju mentika lain lah sembah Idul Adha Idul Fitri sembah istisqa kani pu bajur tembe mencihiro rompa gitu sebagai hajat kita kepada Allah itu kuat gitu katada udah reremre karena memang kita ini hamba di hadapan Allah gitu. Nan cara kun lao nan dai ge taroy sanai baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyo rumae di itampua penembak pemadadoho ge. Iyo rumae di itampua beraho ge madadoho bantuan. Ternyata supu si ana nalau aka sando, de cou sando ka. Nah, seperti itu. Yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Itu. Rumah ain ulu kawara dokter ngasih supu kawara wab kroaga kawara wab rumah Allah Subhanahu wa taala ikhtiar namanya itu ngori edere lau kenari akan dokter kan mereka ahlinya itu ain lau akan dom sandor moke kan nau moke oma au beng ge supung komi au be moda kepiting komi ini kalau kita sudah berbicara tentang tauhid uluhiyah, maka ini kita sedang berbicara tentang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolu kaini tadohoi. Di antara konsekuensi tauhid adalah beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat. Oleh karena itu badem daita. Innalillahi mi'atan wa tis'ina isman. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsoha dakhalal jannah. Ndai rumah Allah Subhanahu wa taala wau poda jaran tau nengara sebanyak ciwi puru ciwi. Sebuah kura sebuah, 100 kura sebuah. Coba mereka asma Allah ciwi puru ciwi buare, maka dia pasti masuk surga. Apakah sekedar rekem poaro? Oh, rumah ka warang ngaran ciwi pur ciwi, ngori lu seroga. Apakah dedero laina? Apakah hafam po ngara rumah ke laina?
Kita pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, lalu kita meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Contoh Pak, ndake cara memahaminya. Mboto ke ngampuke lain benda tei tadohota, tapi sekedar kita saling mengingatkan gitu. Misalnya, Allah memiliki nama Sattar. Apa arti Sattar? Yang maha menutup. Aus indi kempa hadeb rumah ka? Dosa-dosa ndai reili bandai dar ketadam ndai di dou. Contoh ndake doa ni taroe. Allahumma ya Sattar ustur aurati. Ya Allah yang maha menutupi, tutuplah auratku. Dain merasa bangga ndai tiaran ndai udah karawi dosa. Konen ustaz, konen kiai, konen ulama. Ya. Sarana karawi dosa. Maka satu hal yang kita minta kepada Allah, ustur aurati ya Allah. Tutupilah aib-aibku ya Allah. Contoh makalai walina. Warlu waktu sembahyang kan? Sudah. Berarti cukup ya? Salat dulu. Oh, ya, oke. Ya. Ya, karena ini sudah masuk waktu salat. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita baru saja melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga ibadah salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Kita doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Mada ingin tambahkan pembahasan tadi. Tolong akhwat ummahat di belakang tolong jangan ribut ya. Baik. Yang kedua, di antara amalan yang memudahkan bagi kita nanti di hari kiamat agar bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga 2 waktu salat. Tercuat jagan sore bandai 2 waktu sembahyang. Dia awal besaraan waktu sembahyang. Sembahyang au eder itaroi. Sembahyang subuh lapo sembahyang asar. Ndake ngai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar fi lailatil badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salah seorang di antara kalian, sebagaimana kalian itu melihat indahnya rembulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak saling berdesak-desakan ketika melihat rembulan tersebut. Yang menjadi pertanyaan itarhoi. Warang gandai ge mencuat cici angi bernonto tio entikana wura mengadi. Tiwaran ini kidi maka umam tanda CSM edap entikan wura kidi muwah tolo kesem luam edan entikan wura. Nah seperti itulah perumpamaannya. Penduduk surga nanti di dalam surga akan melihat wajah Allah seperti itu, tidak saling berdesak-desakan. Wati perlu dicici ke angi. Ini nikmatnya luar biasa. Dekabune ku carana. Lalu ngahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mampu, maka jagalah solat, yaitu solat sebelum terbitnya matahari dan solat sebelum terbenamnya matahari. Sampai awet taro subuh labu asar. Jaga berdua buah sampai ake, sarana sampai.
Lain pori 2 buah sembea. De bau peheb nabi 2 buah sembea ke tarhoi. Subuh. Ngara bau campo bau busi deka air. Ndana tani lawa ka segini. Awalin emo vea sembea nga busi air. Dema empende kere deri mune emo vea sembea nga busi air. De awali mune emo covi paki veiro bau campo bau. Seperti itu. Subuh ini ujian. Sembah subuh kita doa ujian. Nabi dan para sahabat menilai munafik atau tidaknya orang itu ada pada sholat subuh. Ndake kayak Abdullah bin Mas'ud. Kalau kami tidak melihat salah seorang pada 2 waktu sholat subuh dan isya, maka kami berburuk sangka kepadanya, jangan-jangan dia itu sampai menjadi orang munafik. Subuh carum maru itaroi. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Dan bebek dom madaro, tidur lebih baik daripada salat. Bebek dom madar itu. Awali bob tanda dengan Pak Abah. Bola na jam 1, ngorin Pak Abah jam 4. Bune ko amtu sembah subuh mulepe sampai jam 9. Solat subuh. Dan solat subuh ini tarhoi. Solat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Solat subuh do melampa dari uman lau sembea kasigi subuh. Itu akan menjadi cahaya yang sempurna baginya di hari kiamat. Doma sembah subuh berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doma sembah subuh dia akan melihat wajahnya Allah di hari kiamat. Tuh. Maka 2 kain sembah asa. Bapak udah pehek Nabi ya sembah Isa. Padahal sembah Isa ya sembah paling taniru bedo munafik. De bapak pehek sembah asa. Ternyata sembah asa kita rohoi munes entika mori ndai ni edda bandai matangaran waktu asa waktu lu ke mapu ai wunga caru di kerawi kai de ore dom sibuk aka tolona ore dom sibuk poke jagon wunga sembah asa ore dom sibuk la bali capir beer jaran wunga waktu asa kana tempuh mapu ai katu nikah jam tolu sawati belum waktu asa ngori nikah 5:30 bunai sembah asa kai ini ujian Pak. Jadi barang siapa yang solat pada 2 waktu solat ini, insya Allah dia akan melihat wajahnya Allah di hari kiamat. Ain nefa ni sembah asa kita dohe man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Cau-cau mawi sembah asar dengan sengaja akan terhapus seluruh amal solehnya sepanjang hari itu. Awiim sembah asa ainane edere na terhapus rawi taham sembah ai mentukire bar nonto sembah asa bar nonto wi sembah asa bar nonto la paling be bar nonto la tapa capi bar nonto la guda jago. Dahulukan hak Allah daripada hak kita. Edem kedua kain ini tak doy. Kalau kita menghendaki wajahnya Allah di hari kiamat, jaga 2 waktu solat ini. Maka tolu kaina. Di antara cara supaya kita bisa melihat wajah Allah di hari kiamat, jauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Ndake ngai Nabi. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Tolong buat model na manusia pe hari kiamat re. Ma pertama wati recep rumah kan nuntulah bodoh dere. Yang kedua Allah tidak akan memandang dia dengan wajah rahmat, dengan pandangan kasih sayang.
Yang ketiga, Allah tidak akan menyucikan dia. Dosanya sempurna. Maka upakaina walahum adzabun alim. Bagi dia siksa yang pedih. Lalu para sahabat mengatakan, sungguh dia telah merugi, sungguh dia telah merugi. War tantu jago rugin sia ede nabi. Cogo sia ede nabi. Lalu Nabi mengatakan, warak tolong baca manusia. Pertama al-musbil, yang kedua al-mannan, maka tolukaina al-munfiku sil'atahu bil halaf al-kadhib. Pertama, musbil. Apa sih musbil? Makani serowa, jubah atau tembe yang melebihi mata kaki reuna lantai, itu namanya musbil. Diancam. Kani serowa atau tembe atau jubah awamai madaedi. Oleh karena ede itadoe wati diwento kaimu edas dom kani serowa tembe semai pakai edi karena itu sunnahnya gitu. Dan nami wati sombong ba kenarum serowa kenarum tembe ti sombong nami. Kenarum tembe serowa ede tahu sombong re. Pertama, maka kedua, engkau telah menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndak enggak Nabi. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang melebihi mata kaki dari pakaian jubah sarung kita yang kita julurkan dengan sengaja, maka tempatnya dalam api neraka. Hati-hati ndai Pak. Lain enggai mada ke. Nggahi Nabi SAW yang langsung disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Edem pertama terancam dengan azab yang pedih. Maka dua kain al-mannan. Cauku al-mannan de. Al-mannan de itadohe doma berinfak pala pehe batu pala sia aurum bein douga. Ede nah warum begu sige des juta wuram ulun daus mbei walikai. Ede ngarana pehe batu re. Ede nahur mbegula akani 500.000. Ape bature. Kaiha wali ko ade dor mbeinda itu namanya al-mannan. Menyebut-nyebut kebaikan. Mai do faki dembein tu aus undo edere. Ini menyebut-nyebut kebaikan. Ini terancam baginya azab yang pedih. Maka tolu kaina. Al-munfiku sil'atahu bil halaf al-kadhib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Bar nonton ekahina amba sake cowa. Malillahi ta'ala wallahi ake oi ani asli guys ya. Padahal cowa deh. Hati-hati ndai doh ma amba yani cow. Ya. Ya. Wallahi ini madu asli Sumbawa. Madu asli huu. Iyo madu asli huu. Ramai nadai huu pala madu na palsu gitu. Sumpah wali siaret demi Allah. Demi Allah. Raveli ke benahu jam ake 500.000. Nahum bay landang komini 200.000 Pak. Padahal raveli kan 50.000. Ini sumpah dusta untuk melariskan dagangan. Demi Allah, mai tawarib dom BNH 3 juta kan dende. Pala rehab runggomi 2,5 juta. Cowana tilua kan dende Pak. Ya. Mudagau tilua sumpah palsu. Pehentiri lalu, au si tanina pehentiri. Tiwara tanina. Karena kita berharap untung yang banyak, kemudian kita berdusta, hilang barokah jual beli Bapak. Tirwara berekan. Ini yang ketiga Pak. Supaya kita bisa melihat wajah Allah di hari kiamat, jauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka upakaina. Agar kita bisa melihat wajah Allah di hari kiamat, doa. Berdoa kita kepada Allah. Di antara contoh doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah,
aku memohon kepadamu kelezatan dalam memandang wajahmu di hari kiamat. Ini doa. Maka dengan doa seperti ini ada harapan kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kombi akib ita dohoi yang bisa mada sampaikan ay mengat yake. Insyaallah waras waktu ke kentore tertua dodoh mena wali bunes tika dohon yake. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan mudah-mudahan kita bisa duduk kembali di majelis yang mulia ini. Warasi pertanyaan yang mau dijawab dari pembahasan yang sudah Mada sampaikan dari tadi, silakan. Yang bisa Mada jawab, maka tentunya itu adalah taufik dari Allah. Yang tidak bisa Mada jawab, Mada mohon maaf. Oh iya. Terima kasih Bapak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah. Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ndete ku eli hadisna Bapak ya, insyaallah. Semoga tidak salah Mada. Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72, Islam terpecah menjadi 73. Masing-masing dari umat ini, di antara mereka hanya satu golongan yang masuk surga. Maka jawabannya sederhana saja. Orang yang hidup di zamannya Nabi Musa, kemudian dia mengikuti ajarannya Nabi Musa, itulah satu golongan yang selamat itu dari bangsa Yahudi. Umat yang hidup di zamannya Nabi Isa, karena sudah terpecah menjadi 72 golongan, maka yang mengikuti agamanya Nabi Isa, itulah yang masuk surga. Satu golongan itu. Demikian juga Islam ini yang sudah terpecah menjadi 73 golongan. Kata para ulama, 73 itu bukan batasan. Bahkan dari 73 ini masing-masing mengeluarkan kelompok-kelompok yang lain lagi. Contoh saja Pak, Khawarij, pemikiran Khawarij. Khawarij itu, mereka itu punya kebiasaan memberontak kepada penguasa yang sah. Itu Khawarij. Andi tio bendai di contoh khusus Danat Dompu ini, kalau menuntus Khawarij Pak, ore kelompok ED, kelompok AK, kelompok ED gitu. Kalau kita mau berbicara tentang Khawarij, lalu siapa yang dijanjikan oleh Nabi SAW surga bagi satu kelompok itu? Nabi mengambil sebuah kesimpulan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa yang di mana amalan dia itu selaras dan cocok dengan amalanku dan para sahabatku pada hari ini gitu. Jadi ndai memori zaman akhir Pak ya. Amal ibadah kita, akidah kita, manhaj kita, tata cara bermuamalah kita persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Contoh Madam be contoh, di adem bege mada contoh ke, mada rahau-rahau ke ngampu di tadoh, moto maaf, jangan sampai ndaige tersinggung gitu. Mada hanya sekedar memberi contoh saja gitu, tidak ingin ingin sengaja menyebutkan, ndak, hanya contoh saja. Zikir berjamaah misalkan, ya, zikir berjamaah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari pergi ke Kufah, Irak. Kufah itu Irak. Lalu di sana Abu Musa mendapati halakoh-halakoh yang di setiap halakoh itu ada pemimpin zikirnya. Donim pimpin zikir waras setiap halakoh edere. Adi-ades doh masing-masing do mewara di halakoh zikir wara menenti wadu ya, cuan nenti menan wadu kereke dengai pemimpin sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah, ucapkan subhanallah 100 kali,
Alhamdulillah 100 kali, takbir 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Lalu Abu Musa al-Asy'ari yang menyaksikan ini, pulang kembali ke Madinah, mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud akan perbuatan orang-orang yang ada di Irak. Wahai Abu Abdurrahman, ngarap panggilan ni Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku mendapati kaum yang begini di Irak. Lalu Abu Abdurrahman mengajak Abu Musa al-Asy'ari pergi ke Irak. Ya Allah, jalan kaki. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Ma asra'a halakatikum ya umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya binasanya kalian itu, betapa cepat hancurnya kalian itu. Bayangkan Pak, ini bejananya Nabi Muhammad belum pecah. Ini pakaiannya Nabi Muhammad belum lusuh. Kok berani-beraninya kalian berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au cambe sedom wara mdoh ede. Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami melakukan ini melainkan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ndede ngai sedom zikir berjamaah kan ni wadu kan den. De'au cambe Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang mengharapkan pahala dari Allah tapi dia tidak mendapatkan pahala, justru dosa. Contohnya pae, ampun de sebuare wati pupehe seraa. Ini orang-orang kalau dia tidak beramal sesuai dengan amalan Nabi dalam tata cara ibadah, maka tertolak. Dalam urusan satu kelompok ini yang paling besar adalah masalah akidah, keyakinan. Makanya dalam urusan keyakinan itaroe tiluamu turu weha kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Masalah keyakinan, masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain ba orang yang hidup dirasa, lain karena ngahi nenek moyang dan seterusnya. Lah. Tapi yang kita ambil adalah apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Sunnah Nabi SAW. Itulah muaranya akidah seorang Muslim. Dan disinilah letak perbedaan kelompok-kelompok yang ada ini. Manhaj dari setiap kelompok-kelompok yang ada ini. Ada kelompok yang mengharuskan pengikutnya harus baiat. Ada kelompok yang mengharuskan pengikutnya harus berpakaian dengan pakaian yang khusus. Ada kelompok kerawinnya tiaram kalai kekafi pemerintah, kekafi dau, seperti itu. Jadi di sini letak pembedanya. Makanya caranya supaya kita bisa mengetahui, Bapak terus belajar terus. Ya. Karena kita tidak akan mungkin mengetahui sebuah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran kecuali kita harus dekat dengan orang yang terus menyampaikan kebenaran. Patokan kebenaran atau salah itu dari mana? Kalau dia berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itulah kebenaran. Mbotok ngamput Bapak? Ya. Iya. Kiat-kiat mengobati hati. Sepertinya harus ada kajian makin. Tuh kayak bahas masalah ade. Waras si don si ake. Ya, pala madam singkat saja. Ya, madam singkat saja. Kebetulan orang bahas masalah hati ini. Hati itu ada 3. Ada hati yang sehat, hati yang hidup. Yang kedua hati yang sakit. Yang ketiga hati yang mati. Sama pembunuhan daya ini. Wara memori tahu, wara mehengge, wara memade. Ndede pula ade ndai. Ade matahu, ade memori re, ede do maka de nasihat langsung kerawin nasihat ede. Ede pala hati yang hidup itu. Wati nefana. Itu hati yang hidup. Diingatkan kebaikan, dia langsung melakukan kebaikan itu. Diingatkan kalau dia itu salah, maka dia langsung berhenti dari kesalahannya. Itu hati yang selamat. Maka dua kaina, hati yang sakit. Hati yang sakit kita roe. Tergantung cow paling deni labosia ede, lengana. Natahos daure wala pone, nataho wali jam basiar ni.
Na bonas tabea do revo la bona na bona wale jamba tabean ade do musupure ade do mehenge maka tolu kaina ade memade ya hati yang mati konen bune ber nguar taib do enggak mempan hati yang mati itu dia sekedar hidup ngaha nono maru made cumpura ede hati yang mati tiwara tujuan mori narawaw dunia ke mori saya rawaw dunia ngupangaha made cumpu tiara ibadah itu hati yang mati ya. De kabune ko caran ke mori ade wasir made na kabune ko cara ketahon ade wasir hengger supuna ya, gitu. Satu kalenga angib labo do mata taho kalenga angib labo do ma soleh kalenga angis labo dom beriman. Kalau makalenga angis labo dom meringu, melawan tadi dom ringu. Makalenga angis labo dom boto, melawan tadi dom boto. Seperti itu enggak ita do dom tua. Itu. Mata hanya meneruskan enggak ita do tua tak. Ya. Bergaulah dengan orang yang soleh. Yang kedua, minta kepada Allah supaya Allah ini menjadikan hati kita hati orang-orang yang bersih. Doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik ya Allah ya zat yang maha membolak-balikan hati kokohkanlah hatiku di atas agamaku ya Allah yang maha membolak-balikan hati tetapkanlah hatiku di atas ketaatan cara yang ketiga tadabbur isi Al-Quran itu akan mensucikan hati kita. Mentubu senuntu politiko musupu ademu ya podan ngai mada musupu ngai reli ruku rawi musupu lain pa musim politik singgu ngai mada itu lain coba kita selalu baca Al-Quran tadabburi isi Al-Quran hidup hati kita. Orang yang mati hatinya karena jauh dari Al-Quran. Orang yang sakit hatinya karena selalu mendengar nyanyian dan musik tapi tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Edem kombi pa, kombi luam beta tambah kento, mai kento pedal ni. Insyaallah. Ya, maka dua kaina. Aku sih maka dua kaina kan deh. Oh iya nama Nabi paling afdol. Tentu yang paling afdol itu Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sampai-sampai Allah menamakan surat di dalam Al-Quran dengan surat Muhammad. Menunjukkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nama yang paling afdal. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk berselawat. Kombi edem kombi pa nama yang paling afdal itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama-nama yang disebut dalam Al-Qur'an seperti Ahmad itu pengabaran dari Allah bahwasanya nama Nabi Muhammad itu ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil, tapi orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah tentang nasihat agar kita ini rajin sholat berjamaah. Ndake taroy. Ndai ge mori arawa dunia ge samporomba. Kone mentau umur 1000 mba'arau bagi Allah itu sebentar. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kone modondo mori raumu. Allah tetap akan menganggap bahwa kalian itu hanya hidup setengah hari saja. Sedompu ainain pak. Debune pak umur dai 30 mba'a, 40 mba'a, 50 mba'a, 60 mba'a, samporom pak. Coba sodim dai dom tuan dai. Ama muka wawara aja rawi bunga toim dekawara nih na cerita buah-buah artinya semporom umum dai. Apa tugas kita di atas dunia ini? Allah mengatakan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibadah mah paling naik salat. Ndake syahadat Islam dai. Rukun Islam syahadatain asyhadu an la anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun Islam. Ngori rukun Islam awi teroy. Salat, sembahyang. Menunjukkan bahwasanya akidah itu yang besar di hati. Salat itu dilakukan oleh anggota badan. Ini amalan yang besar. Lalu kebune ku cara ne'emu wi sembahyang. Padahal Allah yang memberikan kepadamu rizki, Allah yang menghidupkanmu, Allah yang memberikan kepadamu udara, Allah yang menjadikan badanmu sehat, Allah yang menghamparkan bagimu harta, anak-anak dan keturunan. Bune ku disambi sembahyang. Ndairo kita doa misal makarawi hade ku wekimu ban raka cocok gaji tanggal 1. Makarawi ke podang ade mendahu ngai bos. Bune ku caran, lu aku meraka piti pas tanggal 1 dia akan kerja bahagia pulang dai. Kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Kita pun akan berusaha sebaik mungkin. Maka di ibadah yang harus kita perbuat ibadah salat. Ndai war pade. Solat itu wajib. Pala masih banyak di antara kita ini yang meninggalkan solat. Waru pade sembahyang wajib. Ndake ngahindai rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ngomi dohom lu afi neraka sakor cawe. Bak bau lu kecobu ngom doa de afi neraka sakore. Ndake cambe sudah ede au cambena kami dahulu tidak pernah sholat. Qalu lam nakum minal musallin. Ngai sedo nami wa morim to inti pernah eda sembea awalip sembea kone sembea ti pernana. Seperti itu. Ditanya kepada mereka itu. Bak lu sore ngomdo di afi neraka sakore. Ontoi nami ti pernah sembea. Waliyadu billah. Kemudian kaitan dengan solat akepai. Ndai ke ain sekedar sembahyang ta. Sembahyang ren dake nge nabi. Satu pakaidan sembahyang ke. Sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyang penggomi dohore bune sentika sembahyang nahu ake nede nge nabi. Bune sentika sembahyang nabi ya. Pertama na sembahyang akasi sigi nede sembahyang nabi lain sembahyang di rumah. Bunga mai uram pas sembahyang di rumah, bunga henggem pas sembahyang di rumah, bunga lewa kampor rasam pas sembahyang di rumah. Ngara mori ndai menae bungkus rumbum nae loko ake. Masa ne kedaju-daju vekiro. Maka dua kain kaidah solat itu adalah ikuti cara gerakan solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bune bunga veha sembahyang bune cara oko, bune cara kidi, bune cara takbirna. Aun caun dibaca unga sujuna, unga oko. Kabune go caran sembahyang lo kuno khusyuk. Tabe go caran di sembahyang kaige. Apakah loa sembahyang tandorade atau wati? Semuanya harus tahu caranya berdasarkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian solat itu harus kita rutinkan datang solat berjamaah ini. Ndake ngahai Nabi, aku benar-benar akan menyuruh seseorang itu untuk azan, kemudian mengumandangkan solat, kemudian aku akan suruh salah seorang dari mereka untuk mengimami solat, lalu aku dengan beberapa orang yang lain pergi ke setiap rumah. Di tio nina bem dalau sembahyang berjemaah kasigi, lu aku kaam nami umana. Insya Allah ndai tiaram neen dadi laki-laki soleha. Ndai seraan laki-laki soleh. Kalau laki-laki soleha cukup belikan mukena warna pink kau sembahyang di rumah do monere. Jadi rutinkan sholat di masjid.
Sambeam ka umara sabuam pa derajat dirakamu. Sambeam ara sigi 27 derajat. Mu cocok piti 1000 atau 27.000. Deringu naik cocok piti 1000 lawar wara 27 ni. Kurang sehat akal dai pa. Mene pitis juta, ndake madam be contoh pak, moto ka ngampu, lain sengaja bahasa ide pak. Ake pitis juta, ake 27 juta, be ni beha mendai ke dalem mendai. Dema ake nani 27 juta. Ndede ke perbandingan pahala sembah kesel apa berjamaah, maka cari yang banyak keutamaannya daripada yang sedikit. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita yang berikutnya insyaallah kita kaji masalah-masalah yang lain, yang lain insyaallah taala. Waras ingkahir eli madam mencara makura ambil ringan sore bitadoh madam mohon maaf dan madam mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dalam penyampaian madam ini ada kebenaran, ada kebaikan, mari kita amalkan bersama dan semoga Allah taala menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah di atas ketaatan kepadanya dan diwafatkan di atas husnul khatimah dan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.